Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ustadz, saya mau nanya. Ini akal ini. Jadi karena bicara pada asar atau pada masar itu kejadiannya setelah manusia kan mati semua, Ustadz kan? Iya, ya. Artinya kita dikumpulkan di pada masar yang luasnya kita nggak bisa tahu. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman hari kiamat nanti kumpulan manusia di situ. Ya. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu memanggil umatnya atau umatnya memanggil Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad dari mana dia tahu kalau itu umatnya? Karena manusia miliaran di situ. Bayangkan aja satu stadion aja kita bayangkan udah banyak. Ini mungkin jutaan ya, miliaran ya, miliaran. Cuman Nabi Muhammad menandai umatnya ketika dia memanggil umatnya itu. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kita ini jadi umat Muhammad yang betul, maka syariahnya ditolak. Syariah itu dimulai dari apa? Pertama kita belajar di sini apa yang kita belajar wudu lewat perawan kita bayangkan. Oh, itu masa ada di YouTube itu sudah ada orang tuh. Wudu yang betul akan memancarkan cahaya. Wudu yang betul akan mencahaya untuk umatku. Ya. Tapi yang wudu yang tidak betul, meninggalkan syariah, meninggalkan rukunnya terutama, maka tidak akan menjadi belang-belang wudunya. Ya, teman-teman. Maka syarat pertama adalah rukunnya wudu harus diragukan. Orang yang hobinya azan, durasinya panjang, pakai mahkota, nanti bakar suaranya ada. Ya. Saya di sini ada yang ngomong aja bahasanya. Bahasa besok, insya Allah jadi panjang lehernya pakai mahkota itu ada apa itu. Ya, itu banyak cerita karena yang secara syariah itu dibangun di dunia ini. Ya. Maka ketika orang kehausan, mereka manggil ya Muhammad, agar mereka dapat sampahnya. Ya. Tapi pada saatnya Allah tentukan digiringlah umat manusia yang beragama Islam, Muslim itu kepada telaga dan itulah Muhammad menunggu. Ya. Dan kita menunggu, manggillah dia umat manggil, umatku semuanya yang bermiliar itu silahkan minum telaga ini. Ada berapa yang dikatakan ditolak, hai Muhammad itu bukan umatmu. Dia sudah bid'ah. Ketika kau wafat, dia sudah mengajarkan ajaran baru, ya, tidak mengajarkan sunnah-sunnahmu, maka tidak boleh, maka dia ditolak. Kalau antum di padang asar haus 50 tahun dia nggak bisa minum, kehausan, tersiksa kemalasan. Kalau ada jamur ya dia masuk apa? Jamur sirat jatuh di neraka jahanam. Ya, yang jamur ini berarti dia masuk neraka. Kalau saat minum, dia akan selamat meniti jembatan sirat. Itu ya. Nah, silakan yang lain. Kemudian ada yang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada kata bid'ah, itu hati kami itu tersayat sedikit, Pak. Karena kami adalah untuk Nahdiyin atau ahli sunnah wal jamaah itu karena budaya atau karena bukan struktural, tapi karena ya kultural budaya. Gagasannya saya kan begini, kok semua firqah aliran yang ada di Indonesia itu pada menyerang ahli sunnah wal jamaah dalam arti Nahdiyin. Dalam hal ini yang dipaparkan dalam ini kan baru Syiah, Khawarij, Syiah, terus kemarin ada Ahmad Musaddiq, ya, nah, itu kan belum 70, Pak. Apabila kita kupas itu sampai 70, maka kami akan lebih tenang-tenang saja, gitu. Aman-aman saja gitu. Nah, mungkin suatu saat kita kaji yang mana lagi. Jadi kan dari zaman sahabat itu
MUI aja sudah 250-an golongan. Nah ini mencari 70 itu kan juga tidak sulit juga. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada lewat istihad, istihad. Para ulama sepakat bahwa yang namanya bid'ah itu ada masuk dorokan. Satu dorolah yang tadi saya sebutkan, ya dorolah. Yang kedua yang hasanah. Hasanah itu artinya apa? Bid'ah, tapi tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ini ada juga. Yang hasanah, handphone yang bapak ibu bilang itu bid'ah. Betul tidak? Dulu zaman itu tidak ada, barang itu tidak ada. Ya. Lah kapan handphone jadi bid'ah dorolah ketika nyebarkan fitnah. Di apa namanya? Ghibah, fitnah, kemudian juga nyebarkan gambar-gambar porno itu berarti dia dorolah. Tapi kalau nyebarkan syiar Islam, undangan pengajian Senin buka bersama, ya Sabtu pagi pengajian dan sebagainya, ini hasanah. Anda bantu dalam organisasi teknologi ini bisa menyampaikan pesan dengan hasanah. Dulu kan nggak ada itu, telepon juga nggak ada. Ya dulu ibu suka waktu kecil kita kan nulis pasang surat ya, dulu surat nanti dikirim orang tua Pak Pos, selalu sekarang ada tuh, nggak ada telepon umum di jalan-jalan ya. Wah, sekarang apa ada? Nggak ada. Tukang sampah saya bedanya handphone, betul nggak? Tukang dorong apa itu? Handphone punya dia. Ya, kemajuan zaman. Bid'ah dorolah kalau digunakan untuk kemudorotan, tapi untuk kemaslahatan jadi bid'ah hasanah ya. Itu jadi bakal tidak khawatir ya. Orang tuh nggak usah didengarkan. Gitu ya, dan lagi dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada masa itu Nabi Muhammad mengetahui umatnya itu seumpamanya semua atau kambing, semua kambing itu warnanya hitam. Tapi ada yang putih, kira-kira bisa nggak bedakan putih dengan hitam? Nah itulah ada adunya Nabi Muhammad yang putih warnanya dari wudunya tadi. Makanya kita harus hati-hati berwudu itu sesuai minimal sesuai dengan Al-Maidah ayat 6. Jadi dari ini sampai ke sini, kembali lagi ke sini 3 kali diaduk. Di sela-sela. Jadi Harus urut kanan kiri ya. 3 kali. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali lebih baik. Menurut kalau 3 kali itu lebih baik. Kalau 1 kali ya pahalanya 1, kalau 2 kalau 3 tapi kalau 4 itu bid'ah sudah. Air pun begitu. Jadi kita jangan boros. Kalau Nabi dulu satu muk itu kira-kira 200 liter, 200 mili apa itu yang itu dari itu ya itu. Itu cukup. Kalau berlebihan itu adalah sifatnya setan itu kan. Ya. Itu harus hati-hati kita. Jadi kalau di Al-Maidah itu aja sini, terus kepala ya, jadi kuping kelihatannya enggak itu, terus tangan, kaki, itu yang minimal. Tapi kalau yang lengkap itu ada yang menghirup itu istinja apa itu sampai ke dalam, sampai misalnya sakit itu dikeluarin. Itu tujuannya setan tuh banyak bersarang di dalam hidung. Kemudian kumur Ya, kumur ya. Nama sih Pak, penjelasannya tambahnya mungkin ya dipahami ibu kan pernah praktek wudhu di sini. Iya ya. Ini ada yang lain saya bertanya. Ini nggak ada question kemarin memang khusus. Jadi pada saat sahabat Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti apakah Rasulullah masih ingat aku di saat nanti kiamat ya?
Rasulullah bilang, oh iya jelas umatku ini adalah karena wajahnya putih berudur tadi tangannya putih, dia ada punya tanda-tandanya seperti itu. Nah terus kalau sahabat Rasulullah pernah lihat Rasulullah, nah kalau kita kan belum pernah lihat Rasulullah, caranya gimana ya nanti? Mana sih Rasulullah? Nanti belum pernah. Ya, ini hanya aja. Tapi kalau sahabat Rasul kan pada saat itu sesuai dengan ini literatur atau makanan ini ada lihat. Misalnya saya dengan Pak Bambang nanti di ya. akhirat kan saya tahu, Pak Bambang udah pernah lihat. Pak, apa? Ya. Nah kita kan belum pernah lihat Rasulullah. Ya, mungkin nanti ada informasi inilah Rasulullah. Ini caranya gimana bayangannya? Memang di alam akhirat itu kita itu nggak bisa menyamakan logika manusia Pak ya, logika manusia dengan kenyataan di sana karena memang Allah ini karena ini maha hebat, maha tahu, maha perkasa, maha kuat. Dia itu akan menciptakan sesuatu yang di luar nalar manusia. Contohnya Los Angeles ini. Los Angeles ini siapa yang menyangka kota segitu maju, segitu indah langsung gagal dalam waktu belum ada. ini memang Iya, menarik ya Pak ya. Ya, Mulutku adalah harimau. Itu aja Pak saya sahabat Rasulullah. ya. Jadi dalam Quran, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Salamun kolam mirrobi. Yang kedua, waktayul yawalan muslimun. Itu apa? Allah itu mengucapkan itu ayat itu. Hai, engkau yang beriman berkawan pada Muhammad, ya, ini yang bermuslim. Engkau bersama bersama para nabi dan solihin. Waktayul yawalan muslimun. Orang-orang yang murtad, orang yang munafik, orang yang bid'ah muka dan sekarang kamu sana sama menghadap Malik. Ini bapak mana itu? Bahasa apa sih? Kalau aku mana? Iya. Jangan tadi. Apa kira? Bapak Malik, bapak mana kira-kira? Malik itu apa? Menjaga apa? Ini menjaga Neraka. Surah neraka semuanya. Maka dalam tafsir saya dikatakan bahwa di pada masa itu hanya ada umat Muhammad. Ya? Yang ditimbang itu apa? Ditimbang itu amal baik, amal buruk. Kata orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu ditimbang nggak ada baiknya. Karena nggak punya password. Passwordnya apa? Man kalami. akhirul kalami ala qolal jannah. Nah. La ilaha illallah. Nah, itu passwordnya. Jadi yang masuk dalam apa itu orang-orang bisa katakan man kalami akhiru La ilaha illallah. kanullah la ilaha illallah. Itu yang masuk di pada masa. Nah, Bang Tajul adalah sebelum di pada masa sudah dikirim ke sana, disorong ke jahanam, benar Pak? Dia orang maaf ya, orang-orang agamanya tidak bertauhid kepada Allah, Islam sama. Sebaik apapun amal itu akan terbang, tidak dipakai karena nggak punya password. Ya, mau percaya atau tidak kita saksikan besok. Ya, semoga kita diberikan Allah di pada masar, ketemu Nabi Muhammad, bisa minum kata khaul dari Kautsar dan bisa melewati jembatan surat dengan nyaman, masuk jembatan Qantoroh dengan baik dan masuk jannah Allah. Amin. Karena itu mau ditutup Pak Wadi sudah ada lagi pertanyaan. Ustaz Wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Mushola Ar-Rahim yang dimuliakan Allah dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Ustaz Umar As-Siddiq. Tausiah buka bersama Senin. Kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk
untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Assalamualaikum